Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Diratmojo dari Unisnu Jepara, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 6 BGSD A1. Saya di sini akan menjelaskan proposal penelitian kualitatif mata kuliah penelitian pendidikan dengan judul Analisis Pengaruh Kedisiplinan dan Hasil Konsentrasi Belajar terhadap Hasil Belajar pada Peserta Didik kelas 4 SD Negeri 1 Kedung Leper tahun pelajaran 2021-2022. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan aktivitas yang berlangsung selama manusia hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2000 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi dari diri peserta didik, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar dapat optimal jika seorang memiliki kepribadian yang baik. Misalnya, seorang peserta didik memiliki kedisiplinan belajar dan konsentrasi belajar. Kedisiplinan merupakan salah satu faktor dari dalam diri peserta didik yang dapat mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam belajar. Faktor lain juga dapat mempengaruhi hasil belajar adalah konsentrasi belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono 2009 halaman 239, konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pertanyaan dari penelitian, bagaimana analisis pengaruh pendisiplinan dan konsentrasi belajar terhadap hasil belajar pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Kedung Leper tahun pelajaran 2021-2022? Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis pengaruh kedisiplinan dan konsentrasi belajar terhadap hasil belajar pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Kedung Leper tahun pembelajaran 2021-2022. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis yang pertama, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan teknik yang kreatif. Kedua, kajian penelitian relevan mengenai pengaruh kedisiplinan terhadap konsentrasi dan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Kedung Leper. Manfaat praktis yang pertama bagi guru, yang kedua bagi peserta didik, yang ketiga bagi sekolah, yang keempat bagi peneliti. Tinjauan pustaka. A. Kajian teoritis. 1. Kedisiplinan belajar. Yang kedua, konsentrasi belajar. Yang ketiga, hasil belajar. B. Penelitian relevan. Penelitian Putri Yulia dan Yati Navia tahun 2017 berjudul Hubungan Disiplin Belajar dan Konsentrasi Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik. Yang kedua, Siti Maksuma tahun 2015 berjudul Pengaruh Disiplin Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Se-Daerah Binaan 2 Kecamatan Pertanahan. Selanjutnya, kerangka pikir. Yang pertama, kedisiplinan belajar. 1. Disiplin masuk sekolah. 2. Disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Disiplin dalam mengerjakan tugas. Disiplin belajar di rumah. Disiplin menaati tata tertib sekolah. Konsentrasi belajar. Konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Konsentrasi dalam menerima materi. Konsentrasi dalam mengerjakan tugas. Dan konsentrasi dalam belajar. Hasil belajarnya yaitu dilihat dari nilai ulangan harian pada mata pelajaran yang diujikan di kelas 4 SD. Hipotesa yang pertama, pengaruh sikap kedisiplinan belajar pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Kedung Leper tahun pelajaran 2021-2022 dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, pengaruh sikap konsentrasi belajar pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Kedung Leper tahun pelajaran 2021 tahun 2022 dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Desain penelitian dan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis proposal yang dibahas pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Tempat dan waktunya. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Kedung Leper yang berada di Kecamatan Bangsi, Kabupaten Jepara, yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan dari awal bulan April 2021 hingga awal bulan Juni 2021. Prosedur penilaian yang pertama, pralapangan, kedua lapangan, ketiga pengolahan data. Data dan sumber data. Yang pertama, data bukan berupa angka tetapi deskriptif naratif. Yang kedua, sumber data
berupa manusia dan dalam penelitian pada umumnya sebagai responden. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama pengamatan atau observasi. Ciri spesifik berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar. 2. Wawancara. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab lisan secara langsung kepada berbagai pihak. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumen yang diambil dari data pendukung penelitian. Selanjutnya keabsahan data. Keabsahan data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus penguji data yang diperoleh. 1. Triangulasi sumber. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yang kedua, triangulasi teknik. Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yang ketiga, triangulasi waktu. Teknik wawancara dibagi hari pada saat narasumber masih segar akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya yaitu teknik analisis data dan introspeksi data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah penuh. Dalam analisis data, peneliti menggunakan model interaktif yang berdiri dari 3 unsur meliputi yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Yang pertama reduksi data. Data-data penelitian peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Kedung Lebar Kecamatan Bansi yang telah dikumpulkan selanjutnya direduksi. Yang kedua penyajian data. Peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif naratif yaitu menggambarkan atau menjelaskan apa adanya dari hasil penelitian, menyusun informasi-informasi yang telah diperoleh selama penelitian. Yang ketiga penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang didapat memungkinkan dapat menjawab permasalahan dan fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Dapat saya simpulkan, hasil belajar merupakan perubahan sikap atau tingkah laku pada setiap individu setelah melakukan proses pembelajaran. Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu sikap kedisiplinan dan konsentrasi belajar yang dimiliki setiap peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh kedisiplinan dan konsentrasi belajar terhadap hasil belajar pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Kedung Lebar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitian ini yaitu guru dan peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Kedung Lebar serta peneliti sendiri. Objek penelitian ini yaitu kedisiplinan dan konsentrasi pada hasil belajar. Teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan penelitian yaitu model analisis interaktif Miles dan Huberman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.